Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai dinamika rotasi, yaitu mengenai momen gaya atau torsi. Nah, teman-teman tahu nggak, bagaimana sih prinsip penerapan fisika pada saat kita membuka maupun menutup pintu? Nah, dari acuan yang diberikan pada video ini, yaitu ketika kita membuka atau menutup pintu dengan berbagai metode, yaitu yang pertama, kita membuka yaitu pada ujung pintu, kemudian pintu akan terbuka sedikit. Nah, dengan dorongan atau kekuatan dorongan yang sama, kita membuka pintu pada bagian tengah, maka pintu akan terbuka agak lebar dari yang sebelumnya. Kemudian dengan dorongan yang sama, kita membuka pintu pada paling ujung dari pintu tersebut atau dekat gagang pintu tersebut. Nah, kemudian kita mendorongnya, maka pintu akan terbuka sangat lebar dari cara-cara yang sebelum-sebelumnya, yaitu dengan dorongan yang sama. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari ilustrasi tersebut adalah semakin jauh lengan gaya atau dorongan di pintu tadi, semakin mudah dia untuk berputar. Nah, itulah prinsip torsi pada saat kita membuka atau menutup pintu. Torsi adalah penyebab benda bergerak rotasi. Nah, menurut dalam fisika, torsi itu adalah hasil kali gaya yang tegak lurus terhadap lengan gaya atau jarak antara titik poros ke gaya. Nah, dari gambar ini dapat kita analisiskan itu sebagai pintu yang kita simulasikan tadi, yaitu ini adalah gaya yang kita berikan terhadap pintu. Kita anggap porosnya adalah di tengah ini. Maka ini adalah lengan gayanya yang dilambangkan dengan D. Maka diperoleh To-nya adalah F dikali D. Maka To ini adalah momen gaya, F adalah gaya yang bekerja, dan D ini adalah lengan gaya. Nah, kenapa gayanya harus tegak lurus? Nah, ingat lagi, To-nya itu adalah F dikali D. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa A dikali B sama dengan AB sin theta. Nah, sinnya itu ada dua, yaitu sin 90 dan cos 90. Sin 90 adalah 1 dan cos 90 adalah 0. Jika kita menggunakan cos 90, maka hasil yang kita dapatkan nanti adalah 0. Nah, maka yang kita gunakan itu adalah sin 90, yaitu 1. Maka yang kita gunakan adalah yang tegak lurus. Nah, bagaimana pula jika membentuk sudut seperti gambar berikut ini? Nah, jika dia membentuk sudut seperti gambar ini, yaitu sudut theta ini, nah, langkah yang kita gunakan itu adalah kita proyeksikan gayanya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X dikenal dengan Fx, yaitu F cos theta. Jika terhadap sumbu Y, kita kenal dengan Fy, yaitu F sin theta. Nah, untuk itu yang kita gunakan adalah terhadap sumbu Y yang tegak lurus, sedangkan terhadap sumbu X itu adalah sejajar. Maka yang kita gunakan adalah F sin theta. Maka seperti yang kita ketahui di awal tadi, rumus dari To adalah F dikali D, gaya dikali lengan gaya. Maka kita masukkan Fy-nya, yaitu To sama dengan F sin theta dikali D. Maka F sin theta dikali D sin 90. Maka sin dari 90 itu adalah 1, maka diperoleh To-nya adalah F sin theta dikali D. Nah, selanjutnya itu ada arah torsi. Nah, arah torsi ini ada dua, yaitu ada torsi yang bernilai positif dan torsi yang bernilai negatif. Bagaimanakah torsi yang bernilai positif itu? Nah, torsi yang bernilai positif itu jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah jarum jam.
Nah, bagaimana pula kalau torsi bernilai negatif? Kebalikan dari torsi yang bernilai positif. Torsi yang bernilai negatif itu jika arah gaya yang bekerja searah dengan arah jarum jam. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, seperti ini, jika porosnya di sini, F-nya gayanya bekerja di sini, maka dia akan bekerja ke arah sini, maka dia akan searah dengan jarum jam. Maka nilai torsinya itu adalah negatif. Nah, perhatikannya ini, di sini adalah porosnya, ini adalah gaya yang bekerja, maka gayanya akan menuju porosnya, yaitu ke arah sini, dan berlawanan dengan arah jarum jam. Maka torsinya bernilai positif. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai arah torsi ini, perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, untuk teman-teman, untuk lebih memahami dari arah torsi atau torsinya bernilai positif atau negatif, maka kita menggunakan pulpen ini. Nah, kita anggap ini adalah porosnya. Ini adalah lengan gaya. Kemudian kita memberi gayanya dari sini. Kita beri gayanya dari atas sini. Kemudian gayanya akan mendekati porosnya. Kemudian dia akan bergerak ke arah sini, maka torsinya karena dia searah dengan arah jarum jam, maka torsinya bernilai negatif. Nah, jika kita memberi gayanya dari bawah sini ke atas, maka dia akan bergerak menuju porosnya, yaitu seperti ini. Maka dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Maka torsinya bernilai positif. Nah, itulah ilustrasi dari arah torsi.